Halo guys, apa kabar? Ini adalah part 2 atau part 2 dari mengenal lebih jauh fingering saxophone. Di video sebelumnya, kalau kalian belum lihat, saya buat part 1 di mana kita bikin video tentang fingering lower register ya. Nah, ada paling bawah mulai dari bass sampai ke G dan Gis ya. Kalau kalian belum lihat videonya, kalian silahkan lihat dulu karena ini adalah video untuk nerusin video yang itu. Ya guys, kita mau mulai part 2 ini mulai dari G aja ya kali ya, karena kita biar ada overlap dan kesinambungan ya. Kita masih ditemani sama Zefrans alto saxophone. Ini adalah yang silver dan yang ini yang gold. Kalau kalian berminat sama saksofonnya, kalian bisa cek Instagram saya, link ada di description. Kita mulai saja ya. Untuk G itu sederhana, hanya perlu tangan kiri saja di posisi 3 jari yang di depan ya. Ini nggak perlu saya kasih tahu lebih detail ya, karena harusnya sudah tahu ya dari video sebelumnya. Ya, ini 3. Kemudian ini kalau dibunyikan ini G ya. Ini G. Kemudian kita mau ke Gis ya. Ini pencet yang nomor 1 nih ya. Oke, kita fokusin dulu seperti biasa. Iya, itu dia. Dari G jadi Gis. Nah, kita kemarin sampai sini ya, yang video sebelumnya. Kemudian kita mau ke A. A itu kita G dan Gis kita lepas saja. Nah, atau biasanya sih kalau saya Gisnya nggak dilepas ya. Jadi untuk pivot atau untuk supaya pegangan. Karena kalau kita pencet A, B, dan C ini di atas, Gis ini nggak ada ngaruh apa-apa ya dalam hal nada, tapi dia membantu keseimbangan. Jadi Gis ini selalu saya pencet kalau pencet A, B, dan C yang nada atas. Begitu. Oke, kita ulang lagi. Ini G, terus ini Gis ya. Oke, terus A. Ini A ya. Nah, dari A kita naik setengah ke bass ya. Nah, ini bass nih yang menarik di sini guys. Ada 3 alternatif ya yang bisa kalian gunakan untuk bass ya. Bisa, kalau kalian lihat ada tombol kecil ini, kalian bisa pencet ini, slide ke sini jari tengahnya, thread. Nah, ini akan melepas tombol A dan akan memencet tombol bass saja. Tapi kalau kita pencet A dan bass akan turun bersamaan. Tapi kalau kita slide begini, set, nah ini akan memencet tombol bass saja. Ini dari A ke bass ya. Oke, itu adalah opsi yang pertama. Tapi kalau saya biasanya lebih suka opsi yang kedua yang seperti ini. Pada saat pencet A mau ke bass, kita lepas saja A-nya. Kemudian kita pencet antara F atau E. F atau E. Nah, kalau kalian lihat saya pencet F, dia turun ya. Lihat nih, yang ini turun ya. Kita pencet F nih. Tuh, turun. Kita pencet E. Tuh, turun juga. Jadi, kalau kalian saksofonnya diregulasi dengan baik, pada saat kita pencet kita lepas A, kemudian kita pencet F atau pencet E, dia akan menutup tombol bass juga gitu ya. Jadi alternatif yang pertama tadi, setelah dari pencet A kita slide jari tengahnya ke sini. Nah, itu jadi bass. Atau kita lepas, nih yang alternatif kedua. Kita pencet F atau kita pencet E, dia jadi bass juga. Atau ada alternatif ketiga dengan palm key ya, tanpa merubah posisi A untuk menjadi bass, kita tinggal pencet palm key. Kalau kalian bisa lihat, ini saya agak jauh dulu. Nah, ini saxophone. Ini di samping ada 1, 2, 3. Palm key-nya kita pencet yang paling bawah ya. Yang paling bawah kalau kalian lihat akan membuka yang ini, yang palm key lubang yang paling bawah. Tuh ya. Ini palm key, namanya palm key right hand atau right hand palm key. Atau ini palm key itu, ini palm itu kalau bahasa Inggrisnya diartikan adalah telapak tangan ya. Palm key berarti key atau mekanisme pencetannya
tekan dengan palm, dengan telapak tangan seperti itu. Oke, jadi tadi kalau mau ke bass kita pencet A, alternatif pertama kita slide, alternatif kedua kita lepas tapi kita pencet F atau E. Sementara alternatif ketiga tidak usah kita lepas tapi kita langsung pencet saja yang palm key paling bawah ini ya. Nah ini jadi bass ya. Oke, nggak percaya kita coba yuk. Kita alternatif pertama kita slide. Oke, alternatif kedua kita lepas dan kita pencet F atau kita pencet E. Sama ya. Alternatif ketiga kita pencet A, kemudian kita tidak lepas tapi kita pencet palm key yang paling bawah ya. Coba yuk. Nah, itu sama aja ya pemirsa. Teman-teman, jadi kita coba ya, kita coba satu-satu secara simultan supaya kalian bisa lihat tidak ada bedanya ya. Coba ya. Ya, sama ya. Ini digunakan oleh berbagai saya duduk dulu biar kelihatan muka saya. Ini biasanya digunakan oleh teman-teman untuk berbagai keperluan ya. Kalau biasanya sih, kalau yang saya suka untuk yang ketiga itu yang pakai palm, dia biasa buat trill ya, seperti ini. Kalau kita pencet A, kita pencet berkali-kali, dia akan jadi kayak gini. Ya, itu buat kayak variasi bisa kita main seperti ini. Nah, itu ya. Kalau yang pakai slide yang pertama, itu biasanya teman-teman untuk menimbulkan grace note ya, seperti ini. Ya, kayak gitu. Treng ya. Kalau yang posisi kedua ya, yang pakai F atau fist, itu yang saya biasanya paling sering pakai. Karena di situ dari bass saya bisa langsung grace note ke B ya. Jadi kayak gini. Jadi saya mau coba ke B, kita coba dari bassnya dulu. Gitu ya. Untuk tiap-tiap fingering ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan ada fungsinya yang berbeda-beda. Jadi alangkah baiknya kalau kalian cobain semua, nanti mana yang kalian suka, atau kalian bisa suka semua dan bisa menggunakannya di berbagai situasi yang berbeda. Oke, tadi sudah sampai bass. Sekarang kita naik dari bass. Ini bass ya. Kita naik ke B. Tinggal pas aja ya. B itu cuma satu di sini ya. Nah, dari B ke C. Jadi kalau C biasanya kan kita dari B kita lepas jari telunjuknya, kemudian kita pencet C-nya ini ya, pakai jari tengah satu aja. Tapi alternatif kedua adalah kita bisa pakai fingering palm key yang right hand tadi. Tapi kalau tadi kita yang pertama yang paling bawah, kita bisa pakai yang kedua yang ini ya. Kita coba ya bedanya apa. Kalau yang pertama tadi yang ngebuka yang itu yang bawah, sementara kalau yang kedua ngebukanya yang ini yang di atasnya ya. Jadi kalau kita pakai opsi pertama, C-nya kita tukar seperti ini. Kita tukar dengan jari tengah ya gitu. Sementara di opsi yang kedua B-nya tetap ya, dan ini tinggal pencet ini aja. Jadi bedanya seperti ini. Sebenarnya nggak ada bedanya ya, itu sama aja. Kalau yang pertama kita tukar jari tunjuk dan jari tengah. Ya, sementara yang kedua jari telunjuk tetap, kita tambah palm key yang right hand. Sama aja ya, kita coba secara simultan. Ya, sama aja. Lagi-lagi kedua ini difavoritkan oleh teman-teman untuk situasi yang berbeda ya. Kalau saya biasanya, kalau normal saja, saya biasa pakai yang ditukar seperti itu ya, yang opsi pertama.
Sementara kalau pakai palm key biasanya saya seperti tadi ya. Ini palm key ini enak untuk trill ya, seperti ini. Ya, kayak gitu, jadi kayak ada variasi ya untuk kita bisa selipkan di improvisasi mungkin seperti ini. Kayak gitu. Kita bisa pakai palm key yang tangan kanan. Oke, setelah C ini ya, ini masih di tengah ya, kalau bisa dibilang ya, hampir ke atas ya. Setelah C kita akan ke cis ya. Cis itu kita lepas semua. C, cis. Jadi kalau kita tiup saxophone itu kita lepas semua, itu nadanya cis ya. Ya, jadi gitu. Sementara itu dulu untuk part 2. Jadi part 1 kita udah bahas tentang bass sampai G, sementara part 2 ini G sampai cis ya. Dan part 3 ini sebenarnya yang paling banyak ditanya, ini yang ada di part 3 nih. Part 3 kita akan bahas tentang palm key yang di left hand dan urutannya. Untuk part 3 ini teman-teman banyak juga nih yang nanyain, dan sebenarnya banyak juga yang urutannya masih agak bingung nih ya. Jadi di part 3 kita akan bahas palm key yang left hand, kemudian kita bahas upper note karena palm key yang ketiga ini sebenarnya sudah masuk ke oktav kedua ya. Jadi kita cukupkan part 2, sampai jumpa di part ketiga. Terima kasih.